div di dalamnya ini yang berisi navigasi ini saya beri nama kelas nav menu, dan ini logoku. Oke, pertama kita buat dulu div kontainernya, pembungkusnya. Kita pakai cara singkat aja. Ketikkan nama kelas yang mau kita buat. Saya buat namanya headerku, kemudian enter nama kelasnya. Kita enter. Karena di dalam div headerku ini terdiri dari 2 div lagi, maka kita buat untuk div navigasinya saya buat namanya nav menu. Kita samain aja sama kemudian kedua ada div logo. Oke. Di dalam div menu, di dalam kelas nav menu ini terdiri dari ini, bestseller, info, biografi, kemudian ada login. Sebenarnya itu merupakan apa ya, list ya. Dari list saya menggunakan unordered list. Kemudian untuk membuatnya gimana, kita buat dulu listnya. Saya membuat listnya dengan shortcut aja. Caranya klik all. Di dalam all ini ada di dalam all ini ada atau list item. Kita taruh di kurung, di sebuah di sebuah tanda kurung ini, karena list item yang akan kita kalikan dengan jumlah yang kita inginkan. Kita lihat kemudian di dalam list itemnya ada A sebagai link, dan kita kasih kurung kurawal. Kita kasih namanya, saya mau kasih nama link aja lah, link. Kemudian tanda dolar. Tanda dolar ini adalah untuk memanggil berapa banyak link yang ingin kita buat. Linknya tadi dikalikan dengan jumlah yang kita inginkan. Saya ingin membuat 4 karena di sini ada bestseller, info, biografi, dan login, jadi 4. Kemudian tinggal klik enter. Nah, udah otomatis tuh. Nah, tinggal saya mau ganti nama aja. Jadi ini kita udah buat list itemnya, dimana dalam list item ini ada href. Href ini untuk menghubungkan link, untuk menghubungkan dari lainnya. Maksudnya href ini adalah sebuah link, tempat untuk kita menuliskan link. Sudah ada bestseller, info, biografi, login. Kita lihat di tampilannya gimana ya. Saya pakai live server. Nah, tampilannya masih seperti ini ya. Nanti kita beri styling dengan CSS-nya. Lanjut. Navigasinya udah selesai buat. Kemudian kita mau buat logonya. Nah, di sini logonya saya mau kasih nama kelasnya itu logoku. Udah logoku. Kemudian di dalamnya ini ada H2. Saya mau besar hurufnya itu H2 aja. Kita tuliskan nama dari logonya, F Bookstore. F Bookstore. Ya. Pengen kita save. Nah, ini dia. Tapi belum apa-apa. Nah, kita langsung kasih styling aja ya. Kita panggil kayak CSS-nya. Tapi sebelum ke CSS, di sini saya ingin menggunakan fontnya itu font yang saya ambil dari Google, yaitu Pangolin, kemudian Dancing Script,
Dan satu lagi saya lupa, kita ambil aja langsung fontnya. Caranya pertama, lama sekali. Ini bukan jaringannya yang lama, tapi memang laptopnya yang lambat. Jadi mohon maaf ya Pak. Di sini saya menggunakan 3 font, yaitu Dancing Script, kemudian ada Pangolin, dan satu lagi Amatic. Saya mau cari pertama itu Dancing Script aja lah. Dancing Script, oke, diklik. Kemudian di sini sudah ada, saya mau pilih yang reguler 400 aja. Klik select this style. Oke. Kemudian saya juga mau cari Pangolin ya. Ini Pangolin. Oke. Sama kayak tadi, kita select this style. Oke. Balik lagi, saya mau cari Amatic. Mana ya? Yang ini aja deh. Tinggal kita copy. Tinggal kita copy, kita letakkan di atas atau di bawah dari ini, di atas atau di bawah title, terserah. Yang penting dia di dalam head, ya. Saya mau taruh di atas dari title aja. Lambat banget pasti. Oke. Saya mau buat CSS-nya, baru kita buat CSS-nya. Nah, setelah kita buat file HTML-nya, maka kita akan membuat file CSS-nya. Saya akan mengatur bodinya. Body paddingnya saya menggunakan 0, kemudian marginnya saya menggunakan 0 juga. Kemudian jangan lupa ya, file HTML-nya dan file CSS-nya harus dihubungkan dengan link nih. Oke. Kemudian saya membuat hurufnya semua sans serif aja, sans serif. Dan di sini saya menggunakan backgroundnya itu adalah background gambar. Menggunakan background gambar, maka kita panggil gambar yang akan kita gunakan sebagai background dengan properti background image. Kemudian di sini masukkan URL-nya, baru kita panggil gambar yang ingin kita masukkan sebagai background. Tinggal kita panggil foto slash background. Oke, kita save. Kita lihat, nah ini udah muncul nih. Oke, selanjutnya
saya mau mengatur posisi dari backgroundnya. Saya mau kasih background positionnya center agar dia ke tengah, backgroundnya posisinya. Kemudian ada background repeat, no repeat, agar gambarnya itu tidak berulang gitu. Kemudian ada background size. Saya kasih background size-nya ini sesuai cover dari medianya. Dan yang terakhir itu saya mau kasih background attachment. Background attachment ini adalah saya mau kasih fix. Jadi background attachment ini mengatur posisi backgroundnya terhadap scrolling. Jadi dia biar posisinya fix di situ aja dan bentuknya seperti itu. Kita lihat jika misalnya background fix kita nggak pakai background fixnya itu gimana sih? Ini file saya kemarin, tinggal kita komentarkan, kemudian save. Nah, gini nih jadinya. Jadi seperti apa ya? Posisi gambarnya itu nggak semakin lama jadi semakin membesar, tergantung seberapa banyak konten yang kita masukkan. Jadi jika kita kasih background attachment, maka posisinya itu jadi lebih rapi dan dia itu posisinya itu tetap pada gambarnya, nggak melebar, nggak mengecil, tetap seperti gambarnya. Oke, siap di background. Kemudian nanti di bagian body ini juga saya akan menambahkan overflow, hidden, tapi itu nanti. Oke, untuk sementara itu dulu. Kemudian saya mau kasih langsung ke bagian headerku. Oke. Di sini saya ingin mengatur terlebih dahulu lebar dari kontainer headernya. Selanjutnya, saya ingin mengatur headernya saya itu ini. Saya akan membuat headernya. Header ini merupakan konten pembungkus dari 2 div ini. Oke, langsung aja. Saya mau panggil kelas header saya. Dan saya langsung kasih width-nya 100% relatif ya terhadap medianya. Kemudian height-nya saya kasih 70 pixel aja. Selanjutnya background color-nya saya mau background color colornya karena gambar background saya gelap, jadi saya ingin membuatnya itu